Halo teman-teman Satu Langkah, selamat datang kembali di ruang hangat kita, tempat di mana kita berjalan bersama untuk mengenal diri dan menuju hidup yang lebih bermakna. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan penuh semangat. Di video sebelumnya kita sudah belajar satu hal fundamental, bahwa emosi itu bukan musuh. Kita sudah berlatih mengenali dan menerima setiap perasaan yang muncul tanpa menghakimi. Itu adalah langkah awal yang sangat penting dalam perjalanan kita. Nah, setelah kita bisa berteman dengan emosi kita, langkah berikutnya adalah memperluas penerimaan itu ke seluruh diri kita. Kali ini, kita akan membahas sebuah konsep yang sering disalahpahami, tapi sebenarnya adalah fondasi kebahagiaan dan ketenangan batin kita, yaitu mencintai diri sendiri atau self-love. Seringkali ketika mendengar kata self-love, kita langsung berpikir, "Ah, itu egois." Atau itu hanya untuk orang-orang narsis, atau bahkan aku tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu. Mungkin kita merasa bersalah jika terlalu fokus pada diri sendiri karena kita diajari untuk selalu mendahulukan orang lain. Padahal, teman-teman, self-love itu sama sekali bukan egois. Justru sebaliknya, self-love adalah tindakan fundamental untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri sehingga kita bisa memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memberi dan mencintai orang lain. Bayangkan seperti ini, Anda tidak bisa menuangkan air dari teko yang kosong, bukan? Begitu juga, Anda tidak bisa terus-menerus memberi cinta, energi, dan dukungan kepada orang lain jika wadah diri Anda sendiri kosong. Self-love adalah tentang membangun hubungan yang sehat dan penuh kasih dengan diri Anda sendiri. Ini adalah fondasi untuk kesehatan mental yang kuat, resiliensi, dan kebahagiaan jangka panjang. Mari kita luruskan beberapa mitos umum tentang self-love. Mitos pertama, self-love itu egois. Realitanya, self-love adalah tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ketika Anda mencintai diri sendiri, Anda lebih mungkin membuat pilihan yang sehat untuk tubuh dan pikiran Anda. Anda akan memiliki energi dan kesabaran lebih untuk orang-orang di sekitar Anda. Ini bukan tentang menempatkan diri di atas segalanya, tapi tentang menempatkan diri Anda dalam persamaan, bersama dengan orang lain. Mitos kedua, self-love itu berarti selalu merasa bahagia dan tidak pernah punya masalah. Realitanya, self-love bukan berarti menolak emosi sulit atau menghindari tantangan. Justru, self-love adalah kemampuan untuk menerima diri Anda apa adanya, termasuk kekurangan, kesalahan, dan momen-momen sulit. Ini tentang berkata, aku sedang berjuang dan itu tidak apa-apa, aku tetap berharga. Mitos ketiga, self-love itu hanya untuk orang-orang yang sudah sempurna. Realitanya, self-love adalah perjalanan, bukan tujuan. Ini adalah praktik harian, bukan pencapaian sekali seumur hidup. Anda tidak perlu menunggu sampai Anda sempurna untuk mulai mencintai diri sendiri. Justru, self-love adalah alat untuk membantu Anda tumbuh dan berkembang, bahkan dengan segala ketidaksempurnaan Anda. Ketika kita tidak memiliki self-love yang kuat, apa yang terjadi? Kritik diri yang merusak. Kita cenderung menjadi kritikus terburuk bagi diri sendiri. Suara hati kita dipenuhi dengan celaan, perbandingan, dan rasa tidak cukup. Ini mengikis harga diri dan kepercayaan diri kita. Ketergantungan pada validasi eksternal. Kita terus-menerus mencari pengakuan dan persetujuan dari orang lain untuk merasa berharga. Ini membuat kita rentan terhadap manipulasi dan sulit mengatakan tidak. Kesehatan fisik terganggu. Stres kronis akibat kritik diri dan ketidakpuasan dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti gangguan tidur, masalah pencernaan, dan sistem kekebalan tubuh yang melemah. Hubungan yang tidak sehat. Jika kita tidak mencintai diri sendiri, kita mungkin menarik hubungan yang tidak sehat atau membiarkan orang lain memperlakukan kita dengan buruk karena kita merasa tidak pantas mendapatkan yang lebih baik. Sebaliknya, ketika kita mempraktikkan self-love, kita membangun fondasi yang kokoh. Kita menjadi lebih tangguh menghadapi kritik, lebih mampu menetapkan batasan yang sehat, dan lebih resilient terhadap tantangan hidup. Oke teman-teman, sekarang mari kita konkretkan bagaimana cara memulai self-love ini. Ingat, ini adalah satu langkah demi satu langkah, tidak perlu langsung sempurna. Saya akan berikan 3 langkah praktis yang bisa Anda mulai terapkan sekarang juga. Langkah 1, kenali dan hentikan kritik diri. Ini adalah langkah pertama yang krusial. Kita semua punya kritikus internal dalam pikiran kita.
Suara ini mungkin mengatakan, "Kamu bodoh, kamu tidak akan pernah berhasil. Lihatlah dia, kamu tidak ada apa-apanya." Praktiknya, sadarilah suara itu. Setiap kali Anda mendengar suara kritik internal muncul, sadarilah kehadirannya. Jangan melawannya, cukup perhatikan. Namai suara itu, Anda bisa memberinya nama lucu, misalnya si kritikus atau suara nggak guna. Ini membantu Anda memisahkan diri dari suara itu. Anda bukan suara itu. Pertanyakan validitasnya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini membantu saya? Seringkali, kritik itu tidak berdasar atau tidak konstruktif. Ganti dengan belas kasih. Setelah menyadari dan mempertanyakan, ganti suara itu dengan belas kasih. Bayangkan apa yang akan Anda katakan kepada sahabat terbaik Anda jika mereka membuat kesalahan yang sama. Ucapkan kalimat belas kasih pada diri sendiri seperti tidak apa-apa, semua orang membuat kesalahan, atau aku sedang belajar dan aku melakukan yang terbaik. Langkah 2, penuhi kebutuhan dasar diri, fisik maupun emosional. Self-love yang paling mendasar adalah memastikan kebutuhan dasar Anda terpenuhi. Seringkali dalam kesibukan kita mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya sangat penting. Praktiknya, kebutuhan fisik. Tidur cukup. Apakah Anda mendapatkan tidur yang berkualitas? Tidur adalah fondasi energi dan kesehatan mental. Makan sehat. Apakah Anda memberi tubuh Anda nutrisi yang baik? Makanlah makanan yang membuat Anda merasa berenergi, bukan lesu. Bergerak. Tidak perlu olahraga berat setiap hari. Cukup berjalan kaki, peregangan, atau aktivitas fisik ringan yang Anda nikmati. Hidrasi. Pastikan Anda minum air yang cukup. Kebutuhan emosional. Waktu untuk diri sendiri, me time. Sisihkan waktu setiap hari atau minggu untuk melakukan sesuatu yang Anda nikmati tanpa gangguan. Membaca, mendengarkan musik, meditasi, atau sekedar diam. Koneksi yang sehat. Habiskan waktu dengan orang-orang yang membuat Anda merasa didukung dan dihargai. Berekspresi. Temukan cara sehat untuk mengekspresikan diri Anda, entah itu melalui menulis, seni, musik, atau berbicara dengan orang terpercaya. Langkah 3. Rayakan kemenangan kecil dan akui kemajuan. Kita cenderung fokus pada apa yang belum kita capai atau kesalahan yang kita buat. Self-love juga tentang mengakui dan merayakan setiap langkah kecil, setiap kemajuan, dan setiap keberhasilan, sekecil apapun itu. Praktiknya, jurnal syukur atau pencapaian. Setiap malam, luangkan waktu 5 menit untuk menuliskan 3 hal yang Anda syukuri hari ini, atau 3 hal kecil yang berhasil Anda lakukan. Ini bisa sesederhana, aku berhasil bangun pagi, atau aku berhasil menyelesaikan satu tugas sulit. Berikan apresiasi pada diri sendiri. Ketika Anda mencapai sesuatu atau melakukan hal baik, berikan apresiasi. Ini bisa berupa pujian dalam hati atau bahkan hadiah kecil untuk diri sendiri. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Ingat bahwa pertumbuhan adalah proses. Hargai usaha yang Anda lakukan, bukan hanya hasil akhirnya. Self-love, fondasi untuk memberi dan menerima. Teman-teman, self-love bukanlah tujuan akhir di mana semua masalah hilang. Ini adalah praktik seumur hidup yang akan terus berkembang seiring Anda tumbuh. Mungkin ada hari-hari Anda merasa sulit untuk mencintai diri sendiri, dan itu tidak apa-apa. Ingatlah video sebelumnya, terima emosi itu hadir, dan teruslah melangkah. Ketika Anda mulai mencintai diri sendiri dengan cara yang sehat, Anda akan melihat dampaknya tidak hanya pada diri Anda, tetapi juga pada hubungan Anda dengan orang lain. Anda akan menjadi lebih otentik, lebih berani menetapkan batasan, dan lebih mampu memberikan cinta yang tulus karena Anda memberikannya dari wadah yang penuh, bukan dari wadah yang kosong. Ini adalah fondasi untuk hidup yang lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih bermakna. Terima kasih banyak sudah mengambil langkah ketiga ini bersama Satu Langkah. Dengan mempraktikkan self-love, kita membuka pintu menuju pemahaman diri yang lebih dalam lagi, menuju resiliensi, dan menuju koneksi yang lebih otentik dalam hidup. Jika video ini bermanfaat bagi kamu, jika kamu merasa tercerahkan atau mendapatkan inspirasi baru, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukunganmu. Ini sangat membantu agar video ini bisa menjangkau lebih banyak teman-teman lain yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Dan jika kamu belum bergabung dengan keluarga Satu Langkah, segera subscribe channel Satu Langkah dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Dengan begitu, kamu nggak akan ketinggalan langkah-langkah berikutnya dalam perjalanan kita bersama. Terakhir,
Saya sangat ingin mendengar pengalaman kalian. Di kolom komentar di bawah, coba ceritakan apa tantangan terbesarmu dalam mempraktikkan self-love? Atau latihan self-love apa yang paling bermanfaat bagimu? Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung di sini. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman satu langkah. Mari kita tumbuh bersama, satu langkah demi satu langkah.